Kita ke informasi pertama pemirsa, calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyampaikan pidato politiknya saat bertemu dengan para partai politik dan relawan pendukungnya. Sejak pukul 12 siang, para simpatisan dan pendukung Anies telah tiba meramaikan lapangan tenis indoor Senayan. Sekitar 4.000 peserta hadir di dalam ruangan. Sementara Anies Baswedan yang baru tiba di sebelum pukul 4.15 waktu Indonesia Barat, Anies menyampaikan pidato politiknya dengan tema meluruskan jalan menegakkan keadilan. Dalam pidatonya, Anies berjanji untuk menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan mendorong keadilan dan pemerataan. Selain menyampaikan pidato politiknya, kegiatan ini juga menjadi pengukuhan relawan amanat Indonesia. Calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan duduk berdampingan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat akan menyampaikan pidato politiknya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri acara deklarasi relawan amanat Indonesia Anies di Tenis Indoor Senayan Jakarta pada Minggu siang. Selain AHY yang duduk berdampingan dengan Anies Baswedan, terlihat pula Sekjen Partai Demokrat Rifki Harsha, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaiqo, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, dan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. AHY memberikan ucapan ulang tahun untuk Anies Baswedan yang merayakannya hari ini bersamaan dengan acara deklarasi relawan amanat Indonesia dan mempercayakan pilihan cawapres pada Anies Baswedan. Kita ingin terus membangun komunikasi yang semakin intensif, baik yang dilakukan secara langsung oleh tim kecil, dan tentunya semua sudah kita serahkan kepada bakal calon presiden kita, Mas Anies Baswedan, sesuai dengan piagam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh ketiga partai, baik Demokrat, PKS maupun Nasdem, yang intinya adalah kita menyerahkan secara penuh kepada Mas Anies untuk menentukan memilih pada saatnya calon wakil presiden yang memenuhi kriteria-kriteria yang kita harapkan benar-benar bisa membawa kemenangan untuk koalisi perubahan. Sudah mengerucut ke beberapa nama, Mas? Saya tidak ingin bicara di situ. Yang jelas kami meyakini pada akhirnya akan ditentukan cawapres yang juga benar-benar bisa menambah kans untuk kemenangan dan sekaligus juga bisa membangun koalisi yang juga semakin solid ke depan. Hari ini Pak Anies sekaligus ulang tahun, ada yang mau disampaikan? Boleh kasih ucapan sedikit, Mas? Ya, saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat, dan saya rasa kita semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mas Anies Baswedan. Semoga tentunya panjang umur, sehat selalu, dan sukses dalam perjuangan besar ini. Dalam pidato politiknya di acara deklarasi relawan amanat Indonesia, calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyentil soal ketimpangan ekonomi dan sosial yang masih terjadi hingga saat ini. Menjadi satu bangsa, menjadi satu negara, satu kesatuan, dan satu wilayah. Satu wilayah. Inilah kondisi kita hari ini. Tetapi hari ini kita juga harus menengok ke depan. Kenyataannya hari ini, ya wilayah kita satu, ya bahasa kita satu, ya negara kita satu, tetapi kemakmurannya masih berbeda-beda. Betul? Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan ini ada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang kita akan arah ke depan. Satu perekonomian, satu kesemakmuran. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain.
kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semuanya. Dalam pidatonya, Anies Baswedan juga menyinggung soal lawan besar yang akan dihadapinya dalam Pilpres 2024 mendatang. Lawan tersebut menurut Anies memiliki sumber daya yang sangat besar. Anies ingatkan relawan Amanat Indonesia untuk berkompetisi gagasan, rencana, dan rekam jejak, bukan yang hoax. Teman-teman semua, para relawan, dan semua simpatisan pendukung yang saya hormati. Saya berkali-kali mengatakan bahwa relawan itu adalah pribadi-pribadi mulia. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak bernilai harganya. Perjuangan ke depan kita ingin meluruskan jalan, dan meluruskan jalan ini kita berhadapan dengan sebuah kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah membukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu. Kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Dalam pidato politiknya di lapangan tenis indoor Senayan Minggu siang, calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali menyentil soal kekhawatiran hilang atau berpindahnya kekuasaan. Menurut Anies, pihak yang merasakan hal tersebut tidak paham prinsip dasar demokrasi. Lawan di dalam proses pilpres, lawan di dalam pemilu, mereka adalah teman dalam demokrasi. Dan kita kirimkan pesan kepada semua, ini demokrasi modern. Ini bukan pengaturan negara dengan cara-cara yang non-modern. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah. Tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern. Inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan itu tidak berpindah. Kekuasaannya ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia. Kami mengajukan diri, kami mengajukan dan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat
ini negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu, jagalah kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti penghitungan. Bahwa ini bukan sekedar statistik hitungan, ini adalah hak saya untuk menentukan masa depan perjalanan bangsa ini.